Oras mawat haganuk. Selamat Minggu Kemitraan GKPS Mahubatta haganuk tene. Aparlobe, terima kasih atau kunami hubani inang bipo. Ado bersedia roh GKPS Harapan Indah untuk melayani bani kebaktian ta sadarion tene. Saya pasu-pasu Tuhan nebatama keluarga niham. Sunai homa agi anak-anak sukses bani sekolah ni tenenang. Na perlu be ting keuangan batas sadarion. Posisi keuangan GKPS Harapan Indah per 1 Mei 2022. Saldo kas bulan sebelumnya 6.721.550 siah rupiah. Saldo kas minggu sebelumnya 10 sada juta 470 sada 216 rupiah. Subtotal penerimaan minggu 10 juta 220.227 rupiah. Total pengeluaran jemaat tambah pengadaan siah juta 210 siah ribu 655 rupiah. Total pengeluaran resort tambah umum akhir bulan 20 juta 220.000 rupiah. Total penerimaan minggu minus 270 sada ribu 420 rupiah. Total keuangan jemaat minggu berjalan tambah dana cadangan kontrakan gereja 6.450.131 rupiah. Keuangan pengadaan gereja. Saldo minggu sebelumnya 102.523.380 rupiah. Pengeluaran 115.000 rupiah. Saldo akhir 130 juta 988.380 rupiah. Anggodong koli na salah bani wartaon boy isukun bani pendahara pembangunan tatene. Ting bata jemaat GKPS Harapan Indah di bagas nasa mingguon. Na perlobe ibadah anak sekolah minggu hari ini tanggal 1 Mei 2022 kelas besar dan kecil dilaksanakan pukul 10 waktu Indonesia Barat di lantai 3. 2. Seksi Pemuda GKPS Harapan Indah sehubungan dengan pelaksanaan ibadah Youth Ministry GKPS. Dengan ini kami mengundang pengurus Naposo GKPS tingkat resort sedistrik 7 dan seluruh Naposo GKPS sedistrik 7 untuk mengikuti
ibadah Youth Ministry yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 1 Mei 2022 pukul 15 WIB. Tempat GKPS Salemba, Jalan Layur nomor 56 Jakarta Timur, atau secara offline dan live YouTube channel GKPS TV. Untuk pencarian dana GKPS, untuk pencarian dana kebaktian Padang, Naposo, dan Remaja GKPS Harapan Indah yang akan dilaksanakan bulan Agustus tahun 2022, Naposo GKPS Harapan Indah akan mengadakan basar kue, diantaranya mayones 50 biji, dimohon kiranya partisipasi orang tua. 3. Pelayanan konseling berdiskusi firman Allah yang ingin didoakan bagi jemaat GKPS Harapan Indah dapat dilayani secara bertemu atau tatap muka maupun via telepon pada hari Selasa 3 Mei 2022. Waktu pukul 10 sampai 15, WIB yang dilayani Pendeta Dr. Richard Siboro. 4. Sermon hademuan majelis, ketua seksi, calon situa, calon samas, Seresot Cempaka Putih akan dilaksanakan pada hari atau tanggal Kamis 5 Mei 2022, waktu jam 10 siang WIB. Tempat via aplikasi Zoom. Pertemuan keluarga GKPS Harapan Indah dilaksanakan hari Jumat 6 Mei 2022 pukul 19.30 WIB. Ambilan Situa Ricardo Purba, agenda Situa Pridona Tondang, Doding calon samas Priska Hutagalung, model pertonggoan model C, tuan rumah keluarga Bapak Edi Tondang Boru Simarmata. Tempat GKPS Harapan Indah. 6. Ibadah doa pagi GKPS Harapan Indah dilaksanakan pada hari Sabtu 7 Mei 2022. Waktu pukul 6 WIB. Dilayani Pendeta Richard Siboro. Petugas ibadah liturgi Samas Romaida Simanjuntak. Dua siapat Bapak John Berry Purba dan calon situa Detin Simaringga. Tuan rumah sama Samser Johnson Munte. Tempat GKPS Harapan Indah. 7. Akan dilaksanakan acara ibadah pendidikan anak dari keluarga Arion Eudia Saragi Garingging, Inangai Melpa Fitriani Sitobu. Gorani anak Nai Baptis, Dominik Maximilian Saragi Garingging. Tempat dan tanggal lahir Bekasi 5 Juli 2021. Alamat nih keluarga AI, Perumahan Harapan Baru 1, Jalan Kenari 3, Blok DB3, nomor 2,
RT 04 RW 010. Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat. Acara ibadah Pandidion akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 15 Mei 2022, tempat GKPS Harapan Indah. Pada anggota jemaat, apabila ada anggota keluarganya yang juga ingin dibaptis atau terdidi, dapat mendaftar agar dapat bersama dalam acara tersebut. Kehadiran majelis, calon situa, calon samas, sermon lokal di GKPS Harapan Indah, Bani hari Rabu tanggal 27 April tahun 22 na lewat boido ididah kita Bani Warta. Bagi jemaat GKPS Harapan Indah yang rindu untuk memberikan persembahan, bagal nihur dapat memberikan melalui transfer rekening Gereja GKPS Harapan Indah, songon na tertera izin lewat Bank BRI. Tambahan ting-ting keuangan 1 Mei 2022. Galangan pertongguan tanggal 20 siah April 2022. Pusat Rp80.000, Kuria Rp120.000, Sektor Rp137.000. Galangan PA Inang bani tanggal 27 April tahun 2022, Pusat Rp40.000, Kuria Rp50.000, Inang Rp50.000. Najalodo persembahan bulanan untuk bulan Mei, humbani keluarga Mangara Simanhuruk, Bahatni Rp100.000. Patkon, ngajalodo janji iman, cicilan kedua, humbani keluarga AM Simanjuntak Borusinaga, Bahatni Rp1.000.000. Persembahan bulan April Mei, humbani keluarga AM Simanjuntak Borusinaga Rp200.000. Aima ting-ting keuangan bata ibagas na saminggon, cai pasu-pasu Tuhan na batana, ma perdalan ni duiton sunai gehita haganupan tene. Sadarion bagi hondo proposal bata jemaat GKPS Harapan Indah, dong dohoma sep kopini atau hard kopini, boido homai jalo hita tak na 10, 12, 4, bahat doai boido. 12, roadshow GKPS Harapan Indah ku GKPS Bekasi. Tonggon hita ase diar merdalan acara itene. Jadwal nama tugas bani ibadah GKPS Harapan Indah untuk tanggal 8 Mei 2022, ambilan Pendeta Richard Siboro, agenda Situa Sahat Simarmata, Doding Situa Peri Nelson Sinaga, Ting-ting Situa Jaris Denda Manik, Panggalang Sada, Situa Betnami Munte, Panggalang 2, Samas Hamser Johnson Munte, Pemerhati, Samas Ida Dearni, Pemusik, Apredo, Singer, sama Janerson Damanik,
paduahon opto silalahi. Model ibadah, model D. Kesaksian ibadah mbani BDS. Aima ting keuangan pokon si pamasaon bata ibagas nasaminggon. Martonggo mahita. Tuhan, terima kasih dulaki hanami ubamu ale Tuhan. Halani tong do iring-iring hampar guluhan nami dasu bani panorangon Tuhan. Sonari hanami jemaat GKPS Harapan Indah Tuhan. Tepu doa nami di rumah penembahanon aiman alau mamuji tokon pasangapan goranmu Tuhan. Nari nalau tanggil naima ambilan nambamu lebar ninang bipo. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, agar firman-Mu itu bisa bertumbuh dan bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari, sehingga apapun yang kami lakukan itu boleh bersandar dari Tuhan saja. Tuhan, bahat dono kunai tanggar hanami, warta atau berita humbani jemaat GKPS Harapan Indah Tuhan, baik mai perduitan pokon nalau ilaksanahan hanami saminggu beyon. Pasu-pasuham Tuhan ase tong-tong boy tongon ilaksanahan hanamin pemban hubani harosuh niurmu. Ajariham hanami Tuhan ase boy mendihuti acara on ibagas malas niuhur. Bahat dobe Tuhan tonggo nalai pada sanami hubamu. Nasulang boy sebutkan hanami sada persada. Tapi sebelum disebutkan hanami Tuhan, domai botohkam ahana perlu bani parguluhan nami. Ibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, martonggo hanami hubamu. Amin. Martong kamaita. Puji-pujian pakon terima kasih sempurnami hubamu Tuhan. Marhiti anakmu Yesus Kristus. Diar dotongan mardalan Tuhan acara ibadah nami. Sederon. Lani bu dotongan marmalas nur hanami Tuhan sehat-sehat nami das bani gerejon. Sonema Tuhan hasman nami mungkin lang boy hadir marminggu sederon martonggo hanami sehat-sehat masih dia masih boy tongan hanami marminggu bani minggu yang akan datang. Sonema Tuhan martonggo hanami terlebih naposo remaja na melayani pakon piga-piga jemaat GKPS Harapan Indah Tuhan melayani GKPS Bekasi aima Tuhan nalaho mencari dana untuk pengadaan gereja GKPS Harapan Indah. Sendo hormatongon acara ai diar mardalan janah hormat Tuhan. Sendo hormatongon jemaat GKPS Bekasi terketuk uhurne Tuhan laho marsi bere-bere Tuhan. Tolong matemu Tuhan buka hamatongan uhur nisedia Tuhan nalahu marsi bere-bere sebagian berkat nebere muhubani sedia. Soneh hama Tuhan martonggo hamahanami bani orang tua nami Tuhan narohan Sumatera, orang tua nami Tuhan na rumah sonare keluarga Burahmat Sinaga Boru Sumbayak nah orang sehat ya Tuhan jamaah ya Tuhan semalum hembani na boritni. Sonehma Tuhan martonggo nami mungkin nadong roh orang tua ni jemaatmu GKPS Harapan Indah nahan Sumatera hu Bekasi sendor matongon Tuhan bereham hubani sedia kesehatan. Sonehma Tuhan
martonggo homahanami hubamu nyembah nami na balita sa hormat Tuhan bertumbuh berkembang janah sehat-sehat. Sonah Tuhan martonggo homanami bani nyembah nami na SD, SMP, SLTA, perguruan tinggi berhamma hubani sedia kepintaran, kebijakan, hikmat na hambumu Tuhan marguna hubani masyarakat terlebih na lahu pasangat konggoranmu. Sonah Tuhan martonggo homanami hubani pemuda nami na lape dapat jodoh sa ibu kahama tongon Tuhan jodoh hubani Tuhan na benar-benar Tuhan sesuai hubani nani harus suhkanmu. Sonai hama Tuhan martong hama nami hubani tim pengurus pengadaan gereja Tuhan berhama hubani sedia kesehatan kekuatan Tuhan asediar tongon merdalan sedia Tuhan aiman Allahum manuhor gereja Tuhan halani buedepe Tuhan na sihor janan ni sedia. Terlebih Tuhan bani tanggal 15 nalah pembayaran tahap 3 Tuhan. Tapi persaya doa nami Tuhan marhiteon ni pengarapanmu diardoin haganupan merdalan. Sanayama Tuhan martonggo nami hubani haganupan jemaatmu GKP Harapan Indah Tuhan. Berhama benami sauhur sa pikiran Tuhan. Terlebih mana Tuhan bani kemitraan tahun 2022 Tuhan ben hamba Tuhan secara organisasi antara gereja nahu luar pakon na dalam negeri Tuhan ben hamba Tuhan saling menguatkan saling tolong menolong Tuhan asiboy tong termulia hatamu sonah hamba Tuhan martonggo hamanami Tuhan kemitraan 2022 baik secara jemaat Tuhan bui Tuhan hanami marsi tolongan Tuhan ibani jemaatmu baik i lingkungan baik i masyarakat Tuhan asibui Tuhan hanami Tuhan berbuah Tuhan bani pelayanan nami Tuhan terlebih bani GKPS Harapan Indah sonahima Tuhan martonggo hanami Tuhan hubumu bangsa nami pemimpin banina terendah sampai na tertinggi Tuhan berkati hamba Tuhan sedia Tuhan asibui Tuhan membuat bangsa nami Tuhan lebih baik untuk ke depan terlebih hanami Tuhan na minoritas Tuhan bui ma Tuhan hanami Tuhan adil Tuhan bani perlakuan ni pemerintah benami Tuhan terlebih nalahu pajongjongkon tempat ibadah i negara nami Tuhan persaya Tuhan nami Tuhan marhitione kuasamu diardo hagan pemerdalan Tuhan bani pemerintahan nami solong matemu Tuhan mengidahan nami Tuhan buedo rencana-rencana nami Tuhan buedo hama pergumulan hadapi nami terlebih bani GKPS Harapan Indah Tuhan ban hamba Tuhan hanami Tuhan sehati sepikir Tuhan ibani nalahu makorjahon terlebih Tuhan GKPS pengadaan gedung gereja Tuhan holong matemu Tuhan buka hama pakon pikiran nami Tuhan aganupan Tuhan nalaho melunaskan haganupan GKPS gedung baru Tuhan on matonggo nami Tuhan pada sanami marhiti anakmu Yesus Kristus si paluahan nami amin. Manuring maita. Pai mai tangal hita ambilan na ibuban kon inang hipo. Mandoling hitang bani buku Haleluya nomor 450 sada pakon ayat 3.
kasih itu itu saya Bapak Inang, jemaat yang terkasih, baik yang di lantai 2, mari kita satukan hati, kita berdoa. Benar ya Tuhan, kerinduan kami setiap saat, setiap waktu untuk selalu datang ke hadirat-Mu. Hari ini Bapa, dalam minggu kemitraan, dengan Minggu Misericordias Domini, kami merindukan kasih setia Tuhan yang senantiasa memenuhi kehidupan kami. Mari Tuhan Yesus, bukakan hati dan pikiran kami. Berikan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kebenaran firman-Mu boleh kami terima, boleh kami mengerti, dan kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Shalom Bapak Inang. Horas mahu batagan upan. Selamat hari Minggu tene. Firman Tuhan dalam Minggu Misericordias Domini tertulis di dalam Kitab Mazmur pasal 4, dimulai dari ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Mazmur pasal 4 ayat 2 sampai 9, boleh ditampilkan bahasa Indonesia? Dimulai dari ayat 2. Mazmur 4 ayat 2 sampai dengan ayat 9. Ya. Inang Bapak, jemaat yang terkasih, baik yang ada di lantai 2, nama poso semuanya, saya akan membacakan ayat genap, Inang Bapak, nama poso anak-anak kami, ayat ganjil, demikian seterusnya. Mari Bapak Inang, kita memulainya. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan
yang membiarkan aku diam dengan aman. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi Inang Bapa jemaat terkasih, shalom bagi kita semuanya. Jemaat yang terberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada seorang psikolog ya, yang bernama Viktor E. Frankl. Mungkin di dalam sermon sudah disampaikan ini. Iya. Dalam bukunya bernama Mindset for Meaning. Nah, siapa napa diarhonai bani bahasa halak aitene. Karena itu. Ini mengatakan Bapak Inang bahwa hidup ini tidak pernah berhenti memberi arti. Hidup ini tidak pernah berhenti memberi arti, bahkan dalam penderitaan dan menghadapi kematian sekalipun. Jadi hidup bermakna itu, hidup berarti itu, bagi seorang yang beriman tidak boleh dan tidak pernah berhenti. Viktor Frankl mengingatkan di saat hidupnya tersesat, di saat seseorang tersesat, katanya carilah teman, carilah keluarga, atau carilah Tuhan yang tidak pernah mengecewakanmu. Carilah teman curhat yang dapat dipercaya. Viktor membiasakan diri menemukan kebaikan hidup di tengah-tengah beratnya kepahitan, di tengah-tengah penderitaan yang dia alami. Menurutnya Bapak Inang, selama manusia memiliki iman, untuk masa depannya ia akan hidup. Tetapi ketika ia kehilangan imannya, maka hidupnya akan berakhir. Inilah pandangan daripada Viktor Frankl, seorang psikolog dari Austria. Demikian Bapak Inang teks kita tadi, yang kita baca tadi, yang boleh kita lihat di dalam pengalaman hidup seorang pemazmur. Bagaimana pengalaman hidupnya seorang pemazmur bermohon. Seorang pemazmur memperlihatkan imannya kepada Tuhan Allah. Di saat-saat dia mengalami banyak hal, penderitaan, musuh. Melalui permohonannya dia memohon, dia mengungkapkan ketenangan hatinya. Dia menyampaikan kedamaian jiwanya, kegembiraannya, dan kekuatannya di saat-saat dia mengalami kesulitan, tantangan, dan penderitaan hidupnya. Jadi kalau kita Bapak Inang menghadapi persoalan, yang pertama kita sering cari jalan pintas, kan begitu. Kita pertama sekali memikirkan kenapa, mengapa aku harus mengalami ini. Tanpa pernah menyadari lebih dahulu bahwa yang kita alami itu adalah sesuatu hal yang biasa. Sesuatu hal yang juga akan membuat kita termotivasi untuk lebih baik lagi ke depannya. Demikian juga sebagai seorang percaya, hidup ini sesungguhnya tidak boleh terlepas dari permohonan. Atau yang kita sering pahami dari doa. Kan begitu ya Bapak Inang.
Seorang percaya hidupnya tidak boleh terpisah. Tidak boleh keluar dari permohonan, dari doa-doa, dari komunikasi bersama dengan Tuhan. Maka doa itu kita pahami adalah napas bagi orang percaya. Doa itu percakapan seseorang dengan Tuhannya. Doa itu waktu berkomunikasi, menyampaikan isi hati kita, menyampaikan permohonan-permohonan kita, menyampaikan keinginan-keinginan kita kepada Tuhan Allah. Jadi bagaimana doa itu berperan sangat penting dalam kehidupan kita, Bapak Inang. Berarti setiap orang harus berdoa. Langku botoh dah. Apakah kita ini selalu berdoa dalam hidup kita? Apakah hanya kita berdoa ketika kita membutuhkan sesuatu? Atau di saat kita mengalami hal yang tidak sesuai dengan pikiran kita? Kan begitu Bapak Inang. Tapi doa tidak boleh tadi terlepas dari kehidupan seorang percaya. Artinya orang percaya harus terus berdoa. Yang tidak berdoa adalah orang yang sudah mati. Kan begitu. Yang tidak ada lagi kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Jadi dalam Pemazmur ini Bapak Inang, kita melihat bahwa orang percaya dengan imannya menyerukan kepada Tuhan supaya Tuhan Allah itu mendengarkan seruannya. Seperti topik kita tadi. Allah mendengarkan seruan umatnya. Itangi honnai batado dilo-dilo ni bangsani. Pemazmur merindukan doanya didengar oleh Allah. Itu sebabnya setiap hal yang boleh terjadi dalam hidupnya tidak membuat dia lengah. Tidak membuat dia lemah. Namun di tengah-tengah pergumulan hidupnya, pemazmur berseru memanggil nama Tuhan. Maka dikatakan tadi dalam nats kita ini, apabila aku berseru, maka Allah akan mendengarkan. Di sini pemazmur sangat yakin Bapak Inang, bahwa Allah telah memilih dia. Allah telah memilih dia sehingga Allah tidak bertindak dengan di luar apa yang dia harapkan. Dia yakin Allah memilih dia sehingga Allah mendengarkan setiap seruan yang diucapkannya dalam hidupnya. Jadi kita bayangkan ya cerita Pemazmur ini ketika Raja Saul mengejar-ngejar dia, ketika anaknya Absalom ingin membunuh dia, ketika dia juga berhadapan dengan manusia raksasa Goliat, nggak ada yang diandalkan Daud. Tidak ada yang diandalkan pemazmur. Yang diandalkan pemazmur adalah berseru kepada Allah. Seruannya dia yakini, dia imani akan didengar oleh Allah. Maka dalam kehidupannya ada banyak orang yang tidak menyukai dia, tetapi tidak peduli bagi dia. Ada banyak orang yang mau menyingkirkan dia, tetapi Bapak Inang, dia tetap bersuka cita, punya semangat karena Allah ada di pihak dia, kan begitu. Jadi di saat dia merasa terjepit, di saat dia merasa tersesat, dia mencari Allah, bukan mencari solusi yang lain. Dia mencari Allah, kekuatan dari Allah, kemampuan dari Allah. Supaya dia dimampukan menghadapi, menjalani setiap persoalan hidupnya. Dan ia berkata kepada Allah, ya Allah dengarkanlah seruanku. Kasihanilah aku. Ini adalah bentuk permohonan agar dia tetap memiliki kekuatan Bapak Inang. Agar dia tetap bisa berdiri teguh dalam keadaan bagaimanapun
dia jalani. Dan ini boleh juga menjadi motivasi bagi kita, apalagi di saat-saat menjalani banyak hal, pergumulan, sakit penyakit. Jangan terus kita mengatakan kalau aku sudah berseru, pasti kesembuhan langsung ada. Jangan kita mengatakan ketika aku berseru kepada Tuhan, maka aku harus keluar dari masalahku ini. Tetapi mintalah kekuatan daripada Tuhan. Mintalah kemampuan daripada Tuhan. Supaya kita dikuatkan menjalani. Dan orang yang percaya pasti akan menerima pertolongan dari Tuhan. Kesembuhankah? Solusikah? Itu terserah Tuhan. Dia lebih tahu apa yang harus kita terima melalui seruan kita. Jemaat yang terberkati dalam Yesus Kristus, pemazmur sebenarnya dari latar belakang nats ini, dia tidak kuat lagi Bapak Inang. Enggak ada lagi jalan yang harus dia tempuh. Enggak tahu lagi kemana dia harus pergi. Dan akhirnya memang satu-satunya jalan yang harus dia lakukan adalah menyerahkan semua persoalannya kepada Tuhan. Dia ingat kepada Tuhan. Dia ingat bahwa Tuhan punya kuasa mengatasi segala pergumulannya. Dan memang di dalam iman percayanya, ternyata Allah memberi kelegaan. Allah mendengar seruannya. Dan Allah memberi sukacita. Katanya di sini, melebihi sukacita orang yang menerima kelimpahan gandum dan anggur. Itulah yang meneguhkan imannya Bapak Inang. Iya. Kalau kita pikir-pikir kayaknya ini seperti instan ya. Di situ diminta, di situ dikasih dan melebihi sukacita. Kalau istilah Hatasi Malungunnya, songon haratan lasina katanya. Di situ cabai digigit, di situ terasa pedasnya. Nah, sepertinya pertolongan Tuhan itu begitu. Tetapi ternyata Bapak Inang, apa yang dialami oleh pemazmur di sini, dia menjalani proses demi proses. Iya. Dia menjalani proses itu dengan selalu melihat dan berharap kepada Tuhan. Kita bayangkan ketika dia berpura-pura gila, bagaimana supaya itu juga boleh membuat dia keluar dari persoalannya. Supaya dia tidak jadi dibunuh. Itu juga sebuah solusi ketika dia mengharap, dia melihat, dia mengandalkan Tuhan. Sehingga banyak cara yang dapat Tuhan berikan kepadanya untuk mengatasi segala pergumulan hidupnya. Jemaat yang terberkati oleh Yesus Kristus, itu sebabnya pemazmur merasakan nats kita ini adalah motivasi yang menuntun dia dalam menyikapi hidup di dalam masa-masa kepahitan, kesesakan yang dia alami. Dan hal yang sangat menggembirakan Bapak Inang, pemazmur di sini tidak pernah meragukan kuasa Tuhan, kan begitu? Tidak pernah meragukan kuasa Tuhan. Walaupun perbuatan musuhnya di sana sini selalu mencoba untuk menjatuhkan dia. Musuh-musuhnya selalu berusaha menjelek-jelekkan dirinya. Tetapi kita lihat di ayat 3, dia tidak marah. Iya. Karena dia tahu marah itu juga bagian daripada dosa. Boleh marah tapi jangan jatuh ke dalam dosa. Dan itu juga dilihat oleh pemazmur. Sehingga dia mengingatkan agar setiap orang juga mampu menguasai, mengendalikan diri. Ini hal yang utama bagi kita juga Bapak Inang. Jangan mudah emosi, jangan mudah terpancing amarah. Jangan sampai kita jatuh ke dalam dosa oleh amarah yang ada di dalam diri kita. Kalaupun marah, Tuhan Yesus juga marah. Kita pun boleh marah. Jangan pula katakan, oh firman hari ini mengatakan tidak boleh marah. Bukan itu maksudnya. Tetapi jangan sampai jatuh ke dalam dosa. Jangan karena amarah yang ada dalam diri kita,
membuat kita jatuh ke dalam dosa. Maka kita harus berhati-hati. Dipikirkan dulu, baru bertindak Bapak Inang. Terlebih, mari kita menata hati ini. Tata hatimu, karena hati yang tertata ini akan rentan membawa kita kepada ketenangan berpikir. Kan begitu. Jadi kalau kita tidak menata hati, emosi kita akan langsung naik. Emosi kita membawa kita kepada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan bisa juga membawa kita jatuh kepada dosa. Jadi di sini luar biasa sebenarnya pemazmur Bapak Inang. Bahwa pemazmur mengingatkan kita juga. Dikatakan tadi di nats kita, supaya berkata-katalah di dalam hati. Di tempat tidurmu, tapi diam. Bagaimana ini? Ya kalau secara logika kita bisa memahami orang yang tidur pantaslah diam, tidak akan marah. Tetapi katanya ketika amarah itu yang meluap-luap di dalam hati seseorang, waktu tidur pun dia tidak bisa nyenyak. Karena yang di dalam pikirannya itu persoalannya tadi, dibawa-bawa sampai dia tidur. Sampai mengigau. Bahkan sampai ngigaunya itu mengucapkan sesuatu hal yang tidak baik. Iya, bisa saja terjadi seperti ini Bapak Inang. Tetapi kalau hatimu tertata, ini kata pemazmur dan pengalaman hidupnya ini. Kalau hati tertata, maka ini sangat-sangat membantu kita untuk mengelola pikiran supaya jangan cepat jatuh ke dalam dosa. Jadi kalau dikatakan diam di tempat tidurmu, berkata-katalah dalam hatimu, ini artinya mari kita renungkan. Kalau firman Tuhan itu mari renungkan firman Tuhan dalam setiap hal yang terjadi dalam hidup kita ini. Kan begitu. Firman Tuhan itu pertama-tama dibaca, direnungkan. Setelah direnungkan, dilakukan. Dan itu akan menuntun kita kepada hal-hal yang baik. Tapi memang kenyataannya Bapak Inang, bahwa ketika orang menghadapi pergumulan, kebanyakan orang bagaimana sikapnya? Bersungut-sungut kan? Iya. Bahkan menuntut, menyalahkan lagi. Menyalahkan dirinya, menyalahkan temannya, bahkan menyalahkan Tuhan. Kenapa ini harus terjadi? Aku kan sudah rajin berdoa. Aku kan sudah rajin ke gereja. Aku kan sudah bermurah hati. Tetapi kenapa ini terjadi? Banyak orang. Dan itu kenyataan Bapak Inang. Karena dia sudah banyak berbuat di gereja. Itu merupakan senjata bagi dia. Sebagai pembelaan bagi dia. Bahwa dia haruslah menjadi orang yang selalu senang di dalam hidupnya. Padahal pemazmur mengatakan, orang yang tidak mampu mengendalikan diri, itu sama halnya dengan orang yang tidak bisa nyenyak tidur. Padahal sudah capek satu harian Bapak Inang, bekerja. Boleh kita bayangkan seorang petani dia, mulai dari jam 7 sampai jam 7 sore, bekerja. Tapi malam tidak bisa tidur, karena apa? Di dalam benaknya itu, dalam pikirannya itu, selalu ada hal-hal yang tidak baik. Tidak mampu menata hatinya. Jadi kalau hati yang tidak tertata, maka ini berdampak sekali bagi orang lain. Bukan pada dirinya saja, tapi pada orang lain juga. Ay boydo halak da mo dumpe marnipi-nipi ge. Nipi-nipi ni ay pertar luar. Si anu palak daw mangidahko ini kan. Aku benci kamu kalau aku mengingat ucapanmu. Sampai dibawa ke dalam tempat tidur. Itulah karena pikiran hati yang tidak tertata. Dan akhirnya hal ini akan banyak menyakiti orang lain Bapak Inang. Bukan dia saja yang tersakiti, tapi orang lain juga. Nah, kendalikanlah. Jangan sampai amarahmu membawa kamu jatuh ke dalam dosa.
Itu kata firman melalui pengalaman pemazmur. Jemaat yang terkasih, kita bisa melihat gambar botol soda ya. Boleh ditampilkan ya Bang? Kalau kita melihat botol soda ini, ada 2 botol soda di sini. Yang satu, ketika kita kocak-kocak begini, kita langsung buka, itu akan secara langsung muncrat isinya kan. Bisa mengenai sekitar kita, kan begitu. Tapi kalau botol yang satu, walaupun bagaimana goncangannya, tapi kalau kita letakkan dulu, kita diamkan dulu, lalu kita buka, dia akan tidak muncrat. Dan isinya tetap. Kalau yang satu ini, ya langsung keluar, langsung. Setengah pun dari botol itu akan keluar. Dan itu mengenai sekitarnya. Artinya yang mau saya katakan di sini, Bapak Inang, biarpun orang berkata-kata kepada orang lain, kalau ketika hatinya itu dalam suasana marah dan tergoncang, inilah yang tadi mengakibatkan banyak tersakiti. Banyak yang kena dan merugikan sekali bagi dirinya, kan begitu. Ini ibaratnya soda yang satu ini. Sudah rugi, tertumpah airnya, isinya, setengah keluar dan mengena kepada orang lain. Itu menandakan ketika kita marah, ketika kita tergoncang, tidak mampu mengendalikan diri, dampaknya banyak sekali yang tersakiti, bukan hanya diri kita. Dan ini sangat sulit disembuhkan Bapak Inang. Kalau sudah tersakiti, sulit menyembuhkan. Maka jangan coba-coba. Iya. Sebelum terjadi, pikirkan. Sebelum orang sakit hati, pikirkan juga ucapannya. Kan begitu. Sebelum tindakan kita menyakitkan, pikirkan juga. Marilah seperti botol soda yang kedua. Walau digoncang, dia mendiamkan, dia menenangkan hatinya. Dia pikirkan dulu sebelum bertindak. Baru dibuka. Kalau istilah dalam keluarga itu ada persoalan suami istri. Istri membawa persoalan dari luar. Suami marah-marah di rumah. Bagaimana ini bisa ketemu? Tidak akan bisa kalau seperti botol soda yang pertama. Digoncang. Sudah mulai diamnya suami ini. Datang istri dipancing-pancing. Itulah apa-apa. Enggak mengerti, enggak tahu. Enggak tahu, mama ini sudah sakit hati oleh si anu, katanya kan. Digoncang. Wah, memuncaklah. Bukan orang lain lagi yang dibenci si suaminya. Dia sendiri yang dibenci suaminya. Akhirnya pertengkaran memuncak di dalam rumah tangga. Itulah kalau tidak menata hati, menata pikiran Bapak Inang. Jadi memang di sini kalau kita diam, menenangkan diri, merenungkan apa yang ada dalam hati, dan terlebih kata pemazmur, datang kepada Tuhan, mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, dan membiarkan Tuhan melakukan perannya, menyelesaikan persoalan kita. Apa kata pemazmur? Ketika aku berseru, Allah mendengarkan aku. Ya Allahku, dengarkanlah seruanku, kasihanilah aku. Ini yang dilakukan pemazmur Bapak Inang. Maka dia menerima ketenangan batin, ketenangan jiwa. Dan setelahnya dia datang kepada Tuhan membawa persembahan, bersyukur kepada Tuhan. Dalam perjanjian lama, memberi persembahan ini adalah sebagai ungkapan korban. Ya. Persembahan dalam perjanjian lama merupakan mengintegrasikan antara persembahan yang dipersembahkan dengan pemberi persembahan. Kan begitu. Ketika memberi kurban, maka pemberi kurban itu menyadari Bapak Inang bahwa Allah yang telah menebus dosanya itu, Allah yang memberi kasihnya itu telah memberi anaknya yang tunggal yaitu Yesus dikurbankan menjadi kurban persembahan. Karena itulah pemazmur berseru. Artinya
dia menyerahkan hidupnya dan Allah memberikan penebusan itu kepadanya. Jadi bisa dikatakan Bapak Inang, mempersembahkan kurban di sini bukan hanya secara materi saja, tetapi membawa hidup, mengutamakan Allah dalam hidupnya, dalam persoalannya, dan melibatkan Allah dalam setiap persoalannya. Ini juga mempersembahkan. Lalu setelah itu pemazmur bersyukur. Dalam hal bersyukur inilah kita membawa persembahan dupa yang harum kepada Allah yang sudah menebus dosa-dosa kita. Nah, Inang Bapak, saudara terkasih dalam Yesus Kristus, saat ini harus kita ingat juga bahwa saat kita berseru, kita mengarahkan diri kita kepada Tuhan. Ini artinya. Saat kita berseru, kita membiarkan keputusan Tuhan yang terjadi di dalam hidup kita. Saat kita berseru, maka biarkan Allah bekerja di dalam hidup kita. Dan pemazmur di sini juga, dia berseru kepada Allah bukan hanya untuk dirinya sendiri, Bapak Inang, tetapi untuk orang lain juga. Maka dikatakan dalam nats kita tadi, agar cahaya wajah Allah itu dapat menyinari semua orang. Sehingga di ayat 7 mengatakan, orang akan bertanya, siapa yang memperlihatkan kebaikan itu kepada mereka? Itu sebabnya pemazmur menyaksikan bahwa sukacitanya melebihi dari kelimpahan gandum dan anggur. Jadi anggo irik-irik kita on Bapak Inang, ini sebenarnya mau mengatakan bahwa sukacita yang diberikan Tuhan Allah itu adalah kebutuhan kita yang setiap saat kita butuhkan, dan itu akan kita dapatkan ketika kita datang berseru kepada Tuhan. Sukacita itu bukan diukur oleh setiap keadaan yang terjadi, tapi bagaimana kita mengimani Allah dalam setiap keadaan yang kita alami itu. Ini sukacita yang sebenarnya. Walaupun banyak uang kita Bapak Inang, kalau kita tidak melihat itu adalah pemberian dari Tuhan, dan kalau kita juga tidak gunakan itu untuk Tuhan, itu tidak akan dapat membahagiakan kita. Tidak akan dapat membahagiakan kita. Maka sukacita dalam segala hal yang boleh dialami oleh pemazmur, yang boleh rasakan oleh pemazmur, ia tetap percaya bahwa dirinya sudah berada di dalam Tuhan. Yang berikutnya, jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, di slide berikutnya, inilah suasana hati yang penuh dengan sukacita. Kalau seperti ini, pulang dari sini nanti, keluarga ini akan bisa tidur nyenyak ini. Iya. Kebahagiaan akan datang di dalam hidup mereka. Karena mereka sudah melihat. Mereka sudah bersyukur kepada Tuhan. Dan ini boleh menjadi pelajaran bagi kita Bapak Inang. Tadi saya katakan bahwa tidak semua orang bisa dapat tidur nyenyak walaupun sedang tidur di kasur yang empuk. Belum tentu. Iya. Kalaupun beralaskan tikar saja, kalau di kampung Inang kami ya, beralaskan bayon ini, bayon betul nasiam do bayon kan. Ya, tikar yang dari daun bayon itu. Itu juga bisa nyenyak tidur. Jadi keluarga bahagia yang seperti ini adalah karena beralaskan, karena berdasarkan, karena mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Ini yang saling peduli, ini yang saling mengingatkan, ini yang saling menolong satu dengan yang lain, saling menghargai satu dengan yang lain. Dan orang seperti ini tidak pernah khawatir akan hidupnya. Mereka selalu bergembira. Itu sebabnya dalam Amsal 17 ayat 22 dikatakan apa nang? Hati yang gembira adalah obat. Iya. Kalau hati yang gembira, sukacita, maka dia akan mampu
mengatasi segala persoalan hidupnya. Hati yang gembira itu sangat berpengaruh tentang kesehatan kita. Jadi yang gue sukun hita orang tua tahun, inang kita yang sudah lanjut usia ini, kalau ditanya bagaimana tipsnya, inang bisa sesehat ini. Apa katanya? Kebanyakan orang tua mengatakan, uhurna sonang do, katanya. Hati yang gembira. Iya. Suasana gembira itu harus kita hadirkan dalam hidup kita, Bapak Inang. Karena itu juga akan mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Andaikan pun daun ubi terus dimasak. Kalau pagi direbus, siang digulai, malam ya diarsik, akan enak makannya, kan begitu. Karena apa? Ada hati yang gembira di sini. Kalaupun nanti malam datang lebaran, bisa juga nggak dinikmati kalau hatinya nggak bahagia. Iya, kan begitu ya Bapak Inang ya. Iya. Halanyai, ya memang maningon berbahagia dohita mandalani guluhon bersuka cita. Hati yang gembira adalah obat. Dan kita harus yakin Bapak Inang bahwa dalam segala hal kita harus tetap berdoa. Bersyukur, percaya bahwa Allah akan mendengarkan setiap seruan kita. Persoalan kapan doamu dijawab, tidak usah pikirkan Bapak Inang. Yang anehnya kan seperti ini. Aku setiap saat itu doaku. Tiap malam mau tidur itu doaku loh. Tapi sampai saat ini belum diberikan. Jangan pikirkan kapan Tuhan menjawab doa kita. Tapi kita imani Tuhan pasti mendengar doa kita. Amin Bapak Inang. Persoalan dijawab atau tidak itu urusan Tuhan. Kalau kita sudah yakin dia mendengarkan, ada waktunya. Tuhan pasti berikan. Hanya bagaimana kita menanti dengan doa, pengharapan, dan iman kepada Tuhan. Dan yang terakhir sekali Bapak Inang, biarlah kehendak Allah akan menjadi menjadi yang terbaik selalu dalam hidup kita. Seperti minggu kita ya, Misericordias Domini, artinya kasih setia Tuhan memenuhi bumi ini. Jadi tidak usah dulu kasih setia Tuhan hanya memenuhi bumi ini. Katakan dalam hatimu Bapak Inang, kasih setia Tuhan memenuhi hatiku. Kasih setia Tuhan memenuhi rumah tanggaku. Kasih setia Tuhan memenuhi pekerjaanku. Kasih setia Tuhan memenuhi persekutuanku. Kasih setia Tuhan memenuhi kehidupan kita hari lepas hari. Kalau sudah kasih setia Tuhan memenuhinya Bapak Inang, inilah yang akan menuntun kita menjadi orang yang selalu bersyukur dan mengaminkannya. Kita aminkan Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu setia dalam hidup kita. Dan itu sudah terbukti. Kita sudah memperingati kebangkitannya, itu adalah bukti kasih Allah yang sudah dipenuhi Allah. Janji kasih setia Allah yang sudah diberikan kepada kita. Maka kita bisa selamat dari dosa-dosa kita. Maka kita dimenangkan. Dan kita menjadi orang-orang yang bersuka cita menjalani kehidupan kita. Mari Bapak Inang, jalanilah hidup ini bersama dengan Tuhan. Jalani hidup ini bersama dengan kasih setia Tuhan. Dalam Minggu Misericordias Domini, bagaimana Tuhan telah menebus kita dari dosa dan kematian. Enggak ada yang layak kita ini Bapak Inang ya. Enggak ada yang layak. Hanya dilayakkan oleh Tuhan. Hanya dilayakkan oleh Misericordias Domini. Kasih setia Tuhan. Itulah yang memenuhi kehidupan kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami di sorga. Engkau telah memenuhi kehidupan kami dengan sukacita dan pengharapan melalui firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan, kalau dalam setiap perjalanan hidup kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Tuhan selalu setia mendengarkan seruan kami. Apabila kami berseru kepada Tuhan, apabila kami datang kepada Tuhan, Tuhan segera memberi jawaban kepada kami. Dan Tuhan memberikan solusi untuk boleh kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari berkati jemaat-Mu ini Bapa. Dari anak-anak kecil, remaja, nama Poso,
dan orang tua kami, baik yang sudah lansia, baik juga yang sudah naumi. Tuhan Yesus, kami percayakan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kami juga bersyukur Tuhan, kalau Engkau telah memberi daya tahan tubuh bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Bapa, kami boleh merenungkannya, kami boleh melakukannya, sehingga misericordias Domini memenuhi hati kami, memenuhi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang tidak dapat hadir oleh sesuatu hal, karena sakit penyakit, karena pergumulan ekonomi, pergumulan pekerjaan dan lain sebagainya. Tuhan Yesus, mari ingatkan mereka Bapa. Mari datang kepada mereka Tuhan. Berikan kepada mereka kekuatan, semangat, sukacita, supaya mereka juga datang kepada Tuhan. Bahwa dengan datang kepada Tuhan, mereka akan dilegakan, mereka akan dimampukan untuk menjalani situasi kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan, buat jemaat-Mu yang berkunjung ke GKPS Bekasi pada hari ini. Tuhan memberkati mereka Bapa, Tuhan melayakkan mereka, dan biarlah pelayanan mereka juga dengan kidung pujian yang mereka perdengarkan di jemaat-Mu GKPS Bekasi akan semakin menyatakan kuasa Tuhan, akan semakin menyatakan kemuliaan-Mu. Dan biarlah nama-Mu yang termulia di tengah-tengah pelayanan mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang mungkin yang masih baru kali ini juga datang ke gereja-Mu ini. Mari Tuhan Yesus, orang tua kami yang datang jauh dari luar Jakarta ini, Engkau memberkati setiap mereka, memberkati kesehatan mereka, memberkati harapan-harapan mereka. Biarlah mereka juga Tuhan penuh dengan sukacita dalam menjalani masa-masa berlibur di tengah-tengah keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya dalam masa-masa liburan ini juga secara khusus Tuhan, buat saudara-saudara kami yang merayakan Lebaran, biarlah Tuhan mereka juga penuh sukacita. Engkau juga yang menyertai mereka, supaya mereka juga mampu menyatakan bahwa mereka memiliki Allah yang luar biasa, dan mereka juga boleh memiliki sukacita besar sebagaimana halnya kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami akan segala dosa-dosa kami Bapa, agar kami layak menerima kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Inilah doa permohonan kami Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kuriani Tuhanta, paima iondoskon hita galanganta, tangar hita malobe hata ninebata, nagabi onjolan bata laho manggalang, aimana tarsurat bani 2 Korintus ayat 7. Ganup ma jinuljul ni uhurni, ulang mahumbani borat ni uhur, atap halani paksa. Ai ihaholongi na batado, halak na malas uhur mambere. Sonari, ondoskon hitama galanganta. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu,
Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hatiku jalanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Hidupku bagimu. Rohmu yang hidupku, datang urapiku. Ku siap terima kuasamu, hidupku bagimu. Rohmu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Hidupku bagimu. Kuryani Tuhanta riap mahita jongjong. Martonggo mahita mangondoskon galangan tahu bani naibata. Ham Tuhan naibata si madahanami pakon haganup goluh nami. Terima kasih maha tahonon nami hubamu, halani ipar mudu-mudu, iparorot jana ipasupasu hamdo goluh nami. Iberi hamdo homa parhioon, hajorgiton, si panganon pakon si inumon, rosi na porlu bani goluh nami. Tandani terima kasih nami, yondoskon hanami do hubamu, golu pakon pasu-pasu na do pineremu, na ipatupu hanami on gabe galangan nami. Papasing anjaha pasu-pasu hamma on, gabe galangan namisbau ilobemu, bahen hasangaponmu, janah membahen lambin marhataridahan harajaonmu i dunia on. Sai tambahi hamma pasu-pasumu, jana sai lambin paganda hamma holong ni ateimu huban nami. Ajari hamma hanami, ase lambin igalangkon hanami diri nami, pakon hinadongan nami hubani harajaonmu, bahen hamuliaonmu, ibagas gora ni anakmu, Yesus Kristus si palua hanami. Amin, huondoskon bani Yesus haganu pandirikon.
Hamba panami na inagoriatas, say napapasing magoranmu, say roh maharajaonmu, say saut maharoso ni uhurmu inagorito nga onsongon na inagoriatas, berehamaban nami sa daryon haguluhan ari-ari. Sasapama dosa nami songon panasap nami, banidosa ni hasoman na mardosa dopak hanami. Ulang hanami bobayham huparlajoan, paluaham mahanami, humbani pangago. Laho manasyam, janah totap manasyam, ulang mubah-ubah. Anjahalambin surung maibagas horjani Tuhan in, ay ibotoh nasyam, sedo na soya halojao nasyam, ibagas Tuhan in. Jalohita ma pasu-pasu humbani Tuhan na ibata. Ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan na ibata mahita. Isondangkon Tuhan na ibata mabohini hubata. Janah maidop mauhur ni mangidahita. Idopagkon Tuhan na ibata mabohini hubata. Janah ipasurap madameni. Hubani tonduy tabe. Amen. Shalom, mundur makuria. Salong petaganupan. Ya, puji Tuhan, budar modalan ibadah Minggu Kemitraan Tasadarion. Ya, terima kasih bainahan nasyam grup jemaat nah hadir minggu sadarion. Tuhan ma nama mas nasyam. Sunah madi nasyam nomor tugas. Terima kasih kenupan pelayan nasyam. Tuhan ma mas nasyam. Mula mahita bagas dame asesi korjahon ma kemitranai bagas kehidupan tak. Lanyai tuluy nasyam nomor tugas asesi salami hanami.
Ada simpanan.